Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang mimpi yang pernah dialami Suho di masa lalu. Cerita ini diawali dengan Sung Jin-woo alias ayah Sung Suho, yang sedang mengucapkan salam perpisahannya kepada mantan ketua asosiasi Hunter Korea di masa lalu yang bernama Go Jeon-hee. Saat dalam perjalanan pulang, Jin-woo menerima telepon dari istrinya, yaitu Cha Hae-in. Dia dengan wajah yang tegang mengatakan bahwa Suho yang masih kecil telah membangkitkan kekuatannya dan terbang sambil menerbangkan benda-benda di sekitarnya. Akhirnya, Jin-woo pun segera pulang ke rumah. Apakah kalian tahu monster ini? Dia adalah Beru, salah satu shadow monster milik Jin-woo. Monster ini dikenal sangat mengerikan semasa hidupnya. Dahulu, hanya satu manusia yang tidak takut sama sekali dengan Beru, yaitu Jin-woo. Namun, Beru juga heran. Ternyata Suho kecil juga tidak takut dengan Beru. Suho sepertinya sangat menyukai Beru. Terlihat Suho selalu mengikuti kemanapun Beru pergi dan selalu mencarinya. Igris yang merupakan salah satu shadow monster Jin-woo mengatakan bahwa tidak mungkin Suho tidak menyukai Beru. Karena menurut Igris, semut yang lebih besar dari manusia dan bisa bicara pasti anak kecil akan menyukai hal tersebut. Selanjutnya, kisah berpindah ke Shadow World milik Jin-woo, di mana para tentara bayangan Jin-woo tinggal. Saat ini, di sana sedang sibuk untuk mengerjakan proyek patung suci untuk memperingati ulang tahun ke-32 sang raja, yakni Sung Jin-woo. Sesaat proyek patung suci telah selesai, semua tentara bayangan Jin-woo bersorak dengan bahagia. Beru yang merupakan pemilik ide dari patung suci ini, mengatakan bahwa di masa depan Suho kecil akan mengunjungi tempat ini dan akan menjadikan patung suci ini sebagai hadiah. Saat sedang bersorak bahagia, tiba-tiba muncul Suho tepat di belakang Beru yang ikut bersorak. Beru pun terkejut ketika melihat Suho berada di belakangnya. Beberapa tahun kemudian, terdapat sebuah kejadian di mana seorang guru sedang melaporkan karya yang digambar oleh Suho. Gambar tersebut dinilai aneh oleh guru di sana. Sesampainya di rumah, Cha Hae-in melaporkan kejadian ini kepada Suho. Selain itu, terdapat kejadian aneh di mana anak-anak lain merasa takut dengan Suho. Menurut Jin-woo, hal ini disebabkan karena anak kecil memiliki indera yang lebih peka dan mengetahui kekuatan Shadow Monarch yang berada dalam tubuh Suho. Jin-woo sebagai seorang ayah merasa khawatir jika Suho tidak akan menjalani hidup normal karena kekuatan ini dan akhirnya memutuskan untuk menyegel kekuatan tersebut, hingga Suho mencapai usia di mana dia bisa mengendalikannya. Beberapa tahun kemudian, Suho yang sudah tumbuh besar sedang berjalan untuk menyelamatkan seorang murid yang dibuli. Suho tanpa pikir panjang, langsung menghajar semua tukang buli yang ada di sana. Saat sebelum pulang sekolah, anehnya pintu kelas tidak dapat dibuka, dan setelah Suho melihat keluar jendela, dia terkejut, karena ternyata waktu berhenti. Tiba-tiba sebuah gate muncul yang membuat Suho semakin terkejut. Akhirnya Suho masuk ke dalam gate itu. Sampai di sana, Suho terpaksa untuk tetap melangkah maju, karena gate-nya kembali tertutup dan tidak ada jalan kembali. Di dalam, Suho melihat sebuah lorong yang dipenuhi berbagai senjata di dindingnya. Suho tiba-tiba terkejut, karena saat dia mendekati senjata tersebut, muncul sebuah layar pemberitahuan yang berisi identitas, level, dan karakteristik senjata di sana. Sambil berjalan menyusuri lorong senjata tersebut, Suho menyangka bahwa tempat ini seperti sebuah game. Di sana Suho juga melihat sebuah sarung tangan dan gauntlet. Lalu dia memutuskan untuk mencoba menggunakannya. Seiring berjalannya waktu menyusuri lorong tersebut, Suho tidak berjumpa dengan siapapun kecuali sebuah patung kesatria. Namun tiba-tiba patung tersebut bergerak dan menyerang Suho. Sambil terkejut, Suho dapat menahan serangan itu. Suho langsung membalas serangan tersebut dan mengalahkan patung itu. Suho pun terkejut setelah melihat banyak patung yang bergerak mulai mendekati Suho. Tanpa pikir panjang, Suho langsung bergerak untuk menghancurkan patung-patung yang mendekatinya. Sudah banyak patung yang berhasil Suho kalahkan dan naik level. Namun patung yang berdatangan semakin banyak. Suho tidak punya pilihan lain dan terus menyerang patung yang berdatangan
dan seketika naik ke level 19. Suho lalu menyadari bahwa levelnya akan naik saat dia mengalahkan monster-monster itu. Setelah mengalahkan monster-monster itu, Suho merasa ingin menjadi semakin kuat. Di ujung lorong tersebut, dia menemukan sebuah pintu yang besar. Setelah dia masuk ke dalam pintu itu, dia menemukan seorang kesatria hitam. Kesatria ini adalah Igris, salah satu tentara bayangan milik Jinwo alias ayah Suho. Igris mulai mengambil pedangnya dan bersiap untuk menyerang Suho. Saat Suho bersiap karena ingin melakukan serangan lebih dulu, tiba-tiba Igris sudah ada di hadapan Suho dan menyerangnya hingga meninggal. Suho pun terkejut karena tiba-tiba Suho terbangun lagi di tempat awal Suho memulai tadi, dan Suho harus memulai jalan yang sama seperti tadi. Suho akhirnya menyadari bahwa kematian tadi membuat salah satu api yang ada di dinding padam. Karena level Suho sudah naik, dia akan mencoba mengganti senjatanya. Dan dia akan semakin berhati-hati karena hanya memiliki 3 api putih dan sudah padam 1. Dia gagal untuk uji coba yang kedua dan kembali lagi ke tempat awal dia memulai. Di sana, Suho kembali melihat api putih yang hidup, hanya tersisa 1. Dia mulai sedikit depresi, karena monster itu terlalu kuat. Karena menyadari perbedaan level yang sangat jauh, Suho akhirnya berpikir untuk meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Dan akan lebih berhati-hati lagi. Dengan persiapan lebih, Suho kembali menyusuri lorong berisi monster pasukan kesatria yang tadinya hanya sebuah patung. Suho pun menyadari bahwa monster tersebut memiliki jumlah yang sangat banyak dan terus bangkit meskipun sudah hancur. Suho pun terus-menerus menyerang monster tersebut untuk naik level. Di tengah pertarungan, tiba-tiba muncul layar pemberitahuan yang berbeda. Pemberitahuan tersebut menyebutkan bahwa Suho telah mencapai level yang diperlukan untuk menjadi player. Selain itu, dia juga mendapatkan quest. Quest tersebut mengatakan bahwa semakin lama Suho bertahan, maka semakin banyak poin yang akan dia dapatkan untuk kelas advancement. Para monster itu akhirnya mulai bermunculan. Di sini Suho sangat bersemangat untuk mengalahkan mereka semua. Kali ini tidak hanya monster bersenjata, namun monster penyihir juga mulai muncul. Ketika para monster penyihir itu menyerang dengan sihir api, Suho berhasil menahan dengan perisai yang dia bawa. Tidak hanya penyihir, namun monster raksasa juga mulai muncul. Suho pun mulai menghela nafas, dan malah membuang semua senjatanya. Dia mengatakan tidak butuh apapun karena menurutnya, pria sejati bertarung dengan tinjunya. Dia terus-menerus mengalahkan monster yang tidak ada habisnya. Setelah dia mengalahkan semua musuhnya, akhirnya Suho mendapatkan kelasnya, yaitu seorang fighter. Kelas ini didapatkan berdasarkan semangat bertarung dan tidak takut terhadap sebuah kesulitan. Karena banyak monster yang dikalahkan Suho, dia mendapatkan poin advancement yang telah melewati limit pencapaian. Karena hal itu, Suho telah naik ke kelas yang lebih tinggi, yaitu Soul Striker. Sampai di situ, Suho masih merasa belum cukup. Sebuah layar pemberitahuan pun muncul. Walaupun Suho berhasil mengalahkan semua monster sebelumnya, tapi jika dia tidak berpindah area, maka monster akan terus bermunculan. Akhirnya Suho terus bertarung dan naik level. Setelah level Suho cukup tinggi, dia mulai menantang Igris lagi. Saat ini, Suho berada di level 70. Seketika, Igris langsung menyerang Suho. Pertarungan kali ini berbeda. Karena level Suho yang meningkat, dia bisa mengimbangi pertarungan. Pertarungan pun berjalan sengit Igris, yang merupakan tentara bayangan milik Jinwo, sama sekali tidak menahan diri saat menyerang Suho. Di sisi lain, Igris mulai menyadari bahwa inilah kekuatan dari putra sang Shadow Monarch. Suho pun terus menyerang Igris. Dia menyerang bertubi-tubi hingga membuat Igris tumbang. Di sisi lain, Igris menyadari bahwa sang monark kecil alias Suho memiliki potensi yang luar biasa karena dilahirkan dari ayah seorang monark dan mantan hunter rank S di masa lalu. Lalu Suho melancarkan serangan terakhirnya dan berhasil mengalahkan Igris. Suho langsung berteriak atas kemenangannya dan mendapatkan banyak kenaikan level. Setelah mengalahkan Igris, muncul sebuah gate lagi yang Suho anggap sebagai jalan keluar. Namun, ketika Suho masuk ke dalam gate itu,
Dia malah berada di tempat lain bernama Demon Castle, dan langsung bertemu monster dengan 3 kepala. Anehnya, monster dengan 3 kepala itu malah ketakutan, dan Suho mengabaikannya. Akhirnya Suho menemukan gerbang lain, dan setelah dia masuk, terdapat banyak monster. Namun anehnya, monster-monster di sana sangat lemah, yang akhirnya Suho telah sampai di lantai teratas dengan sangat cepat. Sampai di sana, Suho bertemu dengan putri dari klan Radiru, bernama Esil. Sesaat tiba di sana, klan Raidru sempat menawarkan sebuah perjamuan untuk menyambut datangnya sang putra dari Shadow Monarch. Namun Suho menolaknya karena jika itu perjamuan minum alkohol, Suho masih berada di bawah umur. Suho melanjutkan perjalanannya dengan memasuki gate yang lain. Setibanya di sana, dia dihadapkan dengan banyak monster semut yang tidak ada habisnya. Namun, berkat banyaknya monster semut di sana, Suho bisa menaikkan level dengan cepat. Suho pun akhirnya memasuki pintu yang berisi bos dari para semut itu. Di sana dia bertemu dengan Beru. Beru adalah salah satu petinggi tentara bayangan Jinwo. Di sisi lain, Beru adalah tentara bayangan yang paling menyukai Suho sejak kecil. Suho merasa aneh karena monster tersebut malah menangis. Mungkin karena ini pertemuan Beru sejak sekian lama, saat kekuatan Suho disegel. Saat Beru mulai menyerang Suho, Suho pun dapat melancarkan serangan balik dengan sangat mudah. Beru yang memiliki kekuatan penyembuhan kembali menyerang Suho, namun Beru sama sekali tidak mendaratkan serangan kepada Suho. Akhirnya pun Suho berhasil mengalahkannya dengan mudah. Suho juga merasa heran dan aneh karena monster tersebut seperti menahan diri saat bertarung. Setelah itu, gate yang lain kembali muncul. Suho saat ini berada pada level yang sangat tinggi. Dia berharap setelah itu dia bisa pulang ke rumah. Namun, setelah memasuki gate itu, dia kembali bertemu monster dengan ukuran yang besar-besar. Suho yang sudah terbiasa dengan pola game tersebut, langsung menyerang monster-monster yang tidak ada habisnya di sana. Monster-monster kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Selain tidak ada habisnya, ukuran monster juga lebih besar. Selain itu, terdapat monster udara, seperti naga yang menggunakan serangan udara. Setelah mengatasi serangan udara, monster dengan ukuran lebih besar muncul. Selain itu, muncul juga monster penyihir yang langsung merapalkan mantra gravitasi dengan tekanan tinggi kepada Suho. Monster ini bernama Tusk. Dia adalah salah satu tentara bayangan Jinwo. Setelah itu, muncul lagi 3 shadow monster, berbentuk naga yang langsung menyemburkan api ke arah Suho. Seketika, Suho langsung dengan kecepatan tinggi menyerang monster-monster yang ada di udara, hingga tersisa Tusk yang sudah menyiapkan sihir apinya, dan langsung menyerang Suho. Namun, serangan itu meleset dan mengenai gunung hingga hancur. Suho pun sampai terkejut jika serangan itu mengenainya, mungkin dia akan benar-benar kalah. Namun, Suho memanfaatkan kesempatan itu untuk terus menyerang monster yang tersisa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak monster yang terus bermunculan. Karena monster yang tidak ada habisnya, Suho perlu memikirkan cara lain untuk mengalahkan semua monster ini sekaligus. Dan akhirnya Suho memutuskan untuk menggunakan kekuatannya lebih banyak dan melancarkan serangan area yang berhasil menumbangkan banyak monster. Tiba-tiba Suho muncul di tepat di atas Tusk dan berhasil mengalahkannya. Setelah mengalami pertarungan yang tanpa henti, Suho menyadari bahwa statnya tidak bertambah, namun keuntungannya, dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan lebih baik. Dan akhirnya, tentara bayangan Jinwo dengan tingkat paling tinggi muncul, dia adalah Belion. Sebelum bertarung, Suho bertanya kepada Belion, berapa persentase pasukan Belion yang sudah dikalahkan Suho saat perjalanan sampai ke tempat itu. Belion menjawab, jika mengecualikan Demon Castle, berarti sekitar 1/3.000 dari pasukan yang bisa dikerahkan di sini. Selanjutnya, Suho mulai bersiap untuk bertarung. Sesaat Belion mulai menyerang, Suho dapat membalasnya. Namun, Belion berhasil melukai Suho. Senjata Belion adalah sebuah pedang yang dapat berubah menjadi cambuk. Seiring berjalannya pertarungan, Suho tiba-tiba memegang cambuk itu dan menyerang Belion. Suho langsung melancarkan berbagai serangan sekaligus.
setelah berhasil memukul mundur Belion. Namun Belion masih tetap berdiri. Setelah itu, Suho merasakan ancaman yang sebenarnya berada di atas awan. Terlihat seseorang sedang menaiki seekor naga, lalu turun untuk menyerang Suho. Suho pun memulai pertarungan yang sesungguhnya dengan orang tersebut. Mereka terus bertukar serangan tanpa henti. Lawan Suho begitu kuat dan cepat sampai Suho akhirnya dipukul mundur. Dalam keadaan Suho yang hanya bisa bertahan, akhirnya dia dapat melepaskan diri dan mulai menyerang lagi. Suho merasa tidak ada alasan untuk takut dan mulai melancarkan serangan terkuatnya. Namun, senjata Suho yang berada di tangan kanan hancur, dan dia mulai menyerang lagi dengan senjata yang tersisa. Serangan itu tidak berhasil dan tiba-tiba orang tersebut bertanya kepada Suho, apakah dia menikmati permainannya. Suho yang terkejut mendengar suara tersebut adalah ayahnya. Lalu Suho tiba-tiba didorong ke dalam gate. Tiba-tiba Suho terkejut karena dia sudah ada di dalam kelas dan menyangka itu adalah mimpi yang aneh. Namun, kenyataan sebenarnya dari mimpi itu adalah rencana John Woo untuk menguji kekuatan Suho. Jin Woo merasa bahwa belum waktunya ingatan dan kekuatan Suho dikembalikan. Begitulah cerita tentang ingatan masa lalu Suho dalam mimpinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.